Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita. Hari ini adalah hari yang mulia, hari yang mendatangkan kebahagiaan bagi seluruh kaum muslimin di segala penjuru dunia. Dan akan lebih sempurna hari yang mulia ini apabila diisi dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ibadah kurban. Ibadah kurban adalah penyembelihan hewan dengan syarat dan ketentuan tertentu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat kedua, "Fashalli li rabbika wanhar." Berikanlah salat dan berkurbanlah. Begitu pula sebagaimana dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawwaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun." Dan demikian kami jadikan unta-unta tersebut sebagai bentuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka sebutlah nama-nama Allah ketika kalian menyembelihnya. Dan apabila telah roboh, telah disembelih, maka makanlah darinya dan berikanlah makan orang-orang yang rela dengan apa yang mereka miliki dan orang-orang yang meminta. Dan demikianlah kami tundukkan unta-unta tersebut agar kalian bersyukur. Dan diriwayatkan pula bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsain al-mahain aqranain qala wa ra'aituhu yadhbahuhuma biyadihi." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua kambing kibas berwarna putih dan beliau mengatakan, "Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan tangannya." Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar,
Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa ibadah yang agung ini memberikan pelajaran-pelajaran yang berharga bagi seluruh hamba. Di antara pelajaran-pelajaran tersebut adalah yang pertama, bahwa ibadah kurban mengajarkan kepada kita nilai tauhid. Tauhid adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam ibadah. Di antaranya adalah ibadah kurban. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Adapun orang-orang yang menyembelih, berkurban kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah melakukan perbuatan kezaliman yang sangat besar, yaitu kesyirikan, yang dengan pasti apabila dia mati dalam kondisi demikian akan masuk ke dalam neraka jahanam. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhalal jannata rajulun fi dzubab wa dakhalan nar rajulun fi dzubab." Ada seseorang yang masuk surga karena seekor lalat, dan ada pula seseorang yang masuk neraka karena seekor lalat. Para sahabat bertanya, "Kaifa dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana mungkin itu terjadi wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Marra rajulan ala qaumin lahum sanam." Dua orang melewati suatu kaum yang memiliki sesembahan, patung yang disembah. Yang mana setiap yang lewat tidak diperkenankan untuk lewat sampai berkurban atau mempersembahkan sesuatu untuk patung tersebut. Maka dikatakan kepada salah satu di antara keduanya, "Qarrib, berkurbanlah, berikanlah sesembahan." Maka dia mengatakan, "Laisa indi syai'un uqarrib." Aku tidak memiliki sesuatu untuk dipersembahkan. Maka dikatakan lagi, "Qarrib walau dzubaban." Kurbanlah, berikanlah persembahan walaupun itu seekor lalat. Mungkin dia menganggap seekor lalat kecil, remeh, maka pada akhirnya dia qarraba dzubaban, mempersembahkan seekor lalat. Fa khallu sabilahu fadakhalan nar. Dibiarkan dia lewat, namun sebab perbuatan tersebut dia masuk ke dalam neraka jahanam. Berbeda dengan yang kedua, ketika dikatakan qarrib, berkurbanlah, maka dia mengatakan, "Ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallah." Aku tidak akan pernah mempersembahkan sesuatu, berkurban dengan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fadharabu 'unuqahu fadakhalal jannah. Dengan sebab itu dipenggal lehernya, namun dengan ketakwaan dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala memasukkannya ke dalam surga. Tauhid adalah perkara yang sangat penting yang harus senantiasa ada pada diri seorang hamba. Seseorang yang mati dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah mendapatkan ampunan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah taala tidak akan pernah mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lainnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua, bahwa ibadah kurban mengajarkan kepada kita nilai-nilai ketaatan dan ketakwaan, yang mana seorang hamba harus rela, ridha, mengorbankan sesuatu yang dia suka dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu, maka tidak ada pilihan lagi baik bagi seorang hamba melainkan menjalankannya dengan penuh kerelaan, keridhaan, walaupun itu bertentangan dengan apa yang dia suka. Seperti ibadah kurban. Seseorang yang ingin ibadah kurban, maka dia harus mengeluarkan harta yang selama ini ia kumpulkan. Dan pengorbanan inilah yang pernah dulunya dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan jauh lebih besar pengorbanan yang beliau keluarkan. Setelah penantian kelahiran seorang anak pun berakhir. Dengan Allah Ta'ala menganugerahkan kepada beliau seorang anak, seorang putra. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam surat As-Saffat ayat 101. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Dan kami berikan kabar gembira kepadanya dengan seorang anak yang sabar. Setelah itu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk meninggalkan anak dan istrinya di sebuah lembah yang tandus, yang tidak memiliki penghuni dan tumbuhan-tumbuhan yang bisa dikonsumsi. Bayangkan kaum muslimin yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana posisi Nabi Ibrahim alaihi salam saat itu. Akan tapi karena kecintaan beliau kepada Allah Ta'ala jauh lebih besar dibandingkan kecintaannya kepada istrinya.
dibandingkan kecintaannya kepada anaknya yang dia nanti-nanti, maka dia laksanakan perintah tersebut tanpa ada keraguan sedikit pun. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak meninggalkan anak dan istrinya di lembah tersebut, istrinya pun mengikuti langkahnya sambil mengatakan, "Ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna bihadzal wadi alladzi laisa fihi insun wala syai'." Wahai Nabi Ibrahim, kemana engkau pergi? Kemana engkau pergi meninggalkan kita di lembah ini yang tidak ada penghuni dan tidak ada tumbuhan-tumbuhan yang bisa dikonsumsi? Kemana engkau pergi? Dan dengan pertanyaan tersebut Nabi Ibrahim alaihi salam tidak pernah menoleh dan tidak pernah ragu untuk tetap melangkahkan kakinya meninggalkan mereka berdua karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika istrinya Hajar alaihi salam sadar bahwasanya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, diganti pertanyaannya. Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkanmu untuk ini? Barulah Nabi Ibrahim mengatakan, "Na'am, ya." Kemudian istrinya Hajar mengatakan, "Idzan la yudhayyuna." Kalau demikian Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mentelantarkan kita. Setelah putranya Ismail alaihi salam beranjak dewasa, memasuki usia sa'ya, apa yang selanjutnya terjadi? Allah Subhanahu wa taala perintahkan anaknya untuk disembelih. Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih putranya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Shafat ayat 102, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk, fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika usia Ismail alaihissalam sudah mencapai usia sa'ya. Usia sa'ya adalah usia yang mana seorang anak bisa diambil manfaat darinya, bisa membantu, bisa menolong orang tua. Yang mana pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam sangat berbahagia dengan anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi, dan mimpi seorang nabi adalah wahyu. Dan mengatakan, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbah." Wahai anakku, aku melihat di mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Seorang anak yang dididik, yang dibimbing di atas keimanan dan ketakwaan tidak pernah gentar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Karena engkau akan mendapatiku dalam keadaan yang sabar. Allahu akbar. Inilah cerminan orang-orang yang betul-betul taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang rela mengorbankan segala sesuatu yang dimiliki di dunia dalam rangka taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu al-amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidak patut bagi laki-laki ataupun perempuan di kalangan orang-orang yang beriman apabila Allah Ta'ala telah menetapkan sebuah perkara bagi mereka pilihan yang lain. Dan barang siapa yang memilih atau mengambil jalan selain daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Kemudian pelajaran yang ketiga, ibadah kurban mengajarkan kita kepada nilai keikhlasan. Keikhlasan adalah syarat diterimanya amal ibadah seorang hamba. Sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batagha bihi wajhah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima amal seseorang kecuali jika amal tersebut dimurnikan niatnya hanya untuk menggapai wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dituntut dari ibadah kurban bukan daging-dagingnya, bukan darah yang didapatkan darinya, melainkan ketakwaan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, "La yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging-daging, darah-darah dari hewan kurban tidak bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang bisa memperoleh hal tersebut adalah ketakwaan dalam diri seorang hamba. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah ibadah kurban mengajarkan kepada kita wajib mengikuti dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala macam ibadah. Kita ketahui bahwasanya ibadah kurban memiliki syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi. Dimulai dari pemilihan jenis hewan kurban, kriteria hewan kurban,
waktu penyembelihan dan lain sebagainya. Yang mana apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka tidak dikatakan sebagai hewan kurban yang diterima. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk. Wa man nasaka qabla shalah fa innahu qabla shalah fala nusukalah." Barang siapa yang salat sebagaimana kami salat, menyembelih sebagaimana kami menyembelih, maka dia telah mendapatkan pahala berkurban. Akan tapi orang yang berkurban sebelum waktu salat, menyembelih sebelum waktu salat, maka dia hanya sembelihan sebelum salat dan tidak ada pahala kurban darinya. Maka dari ibadah kurban kita juga diajarkan agar senantiasa mengikuti dan mencontoh ajaran Nabi Muhammad SAW yang merupakan juga salah satu syarat diterimanya amal ibadah seorang hamba. Kemudian yang berikutnya, dari ibadah kurban kita mengambil pelajaran bahwa seorang hamba harus menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkurban ketika memasuki awal Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah, maka dilarang baginya untuk memotong kuku, mencukur rambut dan semisalnya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum an yuhdhahi falyumsik min sya'rihi wa adfarihi." Apabila salah seorang di antara kalian melihat hilal Dzulhijjah yang menunjukkan tanggal 1 bulan Dzulhijjah dan dia hendak berkurban, maka hendaklah dia menjaga dan menahan rambut dan kukunya agar tidak dipotong. Ma'asyiral muslimin, kalau seandainya kita bisa menjalani dan menaati perintah tersebut untuk tidak memotong kuku, menggunting rambut dan yang lainnya, padahal hal tersebut diperbolehkan dalam waktu-waktu yang lain, seharusnya, sepatutnya seorang hamba lebih mudah baginya untuk meninggalkan hal-hal yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu. Pelajaran yang terakhir adalah bahwa ibadah kurban mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat wa dzkurullah fi ayyamin ma'dudat." Dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala mengatakan ayyamu ma'lumat adalah ayyamul ushr wa ayyamu ma'dudat adalah ayyamut tasyrik. Dan disebutkan dalam riwayat bahwa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yakhrujani ila suq, keluar ke pasar, kemudian beliau bertakbir, yang mana pada saat itu orang-orang yang berada di pasar ikut bertakbir bersama Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum. Dari sini kita diajarkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi waktu-waktu kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun juga bisa untuk berzikir. Namun sangat disayangkan tidak semuanya mau berzikir. Allah Ta'ala berikan kemudahan. Dan ini adalah amal yang mulia, mendatangkan pahala yang begitu besar. Namun sangat disayangkan banyak di antara kaum muslimin yang enggan, malas untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal keutamaan yang didapatkan sangatlah besar. Di antaranya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengingat hambanya yang mengingatnya. Fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatnya. Sebutkan pula dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani." Aku berdasarkan prasangkaan hambaku terhadapku dan aku akan bersamanya ketika dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khair minhu. Kalau seandainya dia mengingatku di kesendiriannya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Dan apabila dia mengingatku dalam satu kumpulan, maka aku akan mengingatnya dalam kumpulan yang jauh lebih besar darinya. Banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pelajaran yang bisa kita dapatkan dari ibadah kurban, kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah beberapa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah yang mulia ini, ibadah kurban. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan segala macam bentuk ketaatan dan dijauhkan dari segala macam kemaksiatan yang dengannya itu menjadi sebab kita dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah pelajaran-pelajaran di atas bermanfaat kecuali jika dilakukan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita.
Kalau seandainya mereka mengamalkan, mempraktikkan dan melakukan apa saja yang dinasihatkan kepada mereka, barulah itu akan membuahkan dan mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada mereka dan mendapatkan akibat yang baik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.